Dimensi proses kognitif itu berbeda antara satu ahli dengan ahli yang lain. Menurut Krulik and Rudnick, dimensi proses kognitif itu hanya ada 4 saja, yaitu recall, basics, critical, sama kreatif. Sedangkan menurut Bloom, pendapat yang lama itu adalah berawal dari C1, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Tetapi kemudian direvisi lagi oleh Bloom, ya, berdasarkan pendapat yang terbaru bahwa proses kognitif itu ada 6 juga, tetapi beda. Jika sebelumnya menggunakan kata benda, maka menurut pendapat Bloom yang direvisi menggunakan kata kerja. Dari pengetahuan C1-nya menjadi mengingat, dari pemahaman C2-nya menjadi memahami, dari penerapan C3-nya menjadi menerapkan, dari analisis C4-nya menjadi menganalisis, dari sintesis, ini yang sintesis tidak ada di dalam Bloom revisi. Ya, C5-nya menjadi mengevaluasi, dan evaluasi yang menurut pendapatnya Bloom lama terletak di C6, maka menurut Bloom yang direvisi itu terletak di C5. Dan yang tertinggi adalah mengkreasi, membuat atau mencipta. Sedangkan menurut Presence, dimensi proses kognitif yang hot itu adalah terletak pada C4, C5, dan C6. Kenapa? Karena pada dimensi proses kognitif tersebut menuntut peserta didik untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, menuntut pemecahan masalah, dan membuat keputusan. Selanjutnya adalah apa itu yang dinamakan dengan hot. Hot itu merupakan kemampuan berpikir yang tidak hanya sekedar mengingat atau recall saja, tidak hanya menyatakan kembali atau restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan recite. Jadi yang dinamakan dengan hot itu juga ada yang namanya recall, ada yang namanya restate, dan ada juga yang namanya recite. Soal-soal hot itu mengukur kemampuan peserta didik. Yang pertama adalah transfer satu konsep ke konsep yang lain. Yang kedua adalah memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga adalah mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, dikaitkan menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang keempat adalah menggunakan informasi tersebut untuk memecahkan masalah atau problem solving. Dan yang kelima adalah menelaah ide dan informasi secara kritis sehingga muncul keahlian yang namanya critical thinking. Selanjutnya adalah apa sih karakteristik atau ciri soal-soal hot. Setidaknya terdapat 5 macam ciri soal-soal hot. Yang pertama, soal hot itu adalah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi dari peserta didik, yang otomatis akan meminimalkan aspek mengingat, yaitu C1, atau memahami, yaitu C2. Ciri yang kedua, berbasis pada permasalahan kontekstual, artinya contextualize. Yang ketiga, akan terdapat stimulus yang menarik di dalam soal tersebut. Yang keempat, soal-soal hot biasanya tidak familiar. Kenapa? Karena soal hot ini adalah sesuatu yang baru. Yang kelima adalah kebaruan. Karena soal itu tidak familiar, tidak terkenal sebelumnya, maka soal-soal dalam hot itu akan mengandung kebaruan-kebaruan. Kenapa kebaruan? Karena soal hot juga akan dihubungkan dengan konteks kehidupan nyata peserta didik. Makanya akan ada ungkapan bahwa difficulty is not the same as high order thinking. Susah itu tidak sama dengan kemampuan berpikir kritis, beda. Antara susah dengan kemampuan berpikir kritis itu beda. Mengetahui arti dari kata yang jarang digunakan itu mungkin sulit, susah, difficult.
Tetapi ini bukanlah yang namanya high order thinking skills, kecuali melibatkan proses bernalar atau kognitif seperti mencari arti berdasarkan konteks yang diberikan atau berdasarkan dengan stimulus yang sudah disediakan. Oleh karena itu, maka tantangan dalam membuat soal HOTS ada beberapa hal. Yang pertama, tantangan yang pertama adalah menjabarkan kompetensi dasar menjadi IPK, indikator pencapaian kompetensi. Dan juga nanti guru harus membuat indikator soal. Itu yang tantangan yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah menyusun stimulus HOTS. Ingat, soal HOTS itu cirinya salah satunya adalah harus ada stimulus. Stimulus bisa berupa berbagai macam. Bisa satu berupa gambar, bisa berupa video, bisa berupa audio, bahkan bisa berupa gabungan antara audio dan visual, atau bisa berupa wacana, narasi, bisa berupa tabel, diagram, dan lain sebagainya. Ya, semua itu adalah jenis-jenis stimulus yang bisa digunakan dalam menyusun soal HOTS. Langkah-langkah membuat soal HOTS setidaknya ada 5 langkah. Yang pertama adalah menganalisis kompetensi dasar yang dapat dibuat menjadi soal HOTS. Karena tidak semua kompetensi dasar itu bisa di-HOTS-kan. Ya, Bapak Ibu guru harus menganalisis kompetensi dasar mana sih yang nanti soalnya bisa diarahkan kepada HOTS. Yang kedua adalah menyusun kisi-kisi soal. Ada formatnya. Yang ketiga, menentukan stimulus yang menarik, dan stimulus itu harus kontekstual. Yang keempat, setelah menyusun kisi-kisi, maka pertanyaan itu harus disusun ke dalam butir pertanyaan pada kartu soal yang sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dibuat. Yang nomor 5, yang tidak kalah pentingnya adalah membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Tergantung dari jenis soal yang dipakai. Apakah itu jenis soal pilihan ganda ataukah soal itu misalnya berupa esai. Jika soal itu adalah berupa pilihan ganda atau tes objektif, maka jawaban itu harus diberikan berupa kunci jawaban. Tetapi bila soal itu berupa esai, maka Bapak Ibu guru harus menyiapkan rubrik penilaian. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.